Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang framework digital marketing. Di pertemuan 5 mata kuliah teknologi in praktis 1 untuk prodi teknik informatika. Oke, kita bicara tentang strategi digital marketing. Kita tahu digital marketing saat ini itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah bisnis, terutama bisnis digital. Strategi digital marketing adalah sebuah usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kita melalui channel online atau channel digital. Nah, strategi ini sangat menentukan keberhasilan dari digital marketing kita. Jadi sebuah digital marketing kalau tidak dibarengi dengan sebuah strategi, maka percuma saja. Bisa jadi digital marketingnya tidak akan berhasil. Nah, strategi ini tujuan utamanya adalah mengarahkan pemirsa atau orang yang awalnya cuma melihat-lihat saja produk kita menjadi pembeli yang loyal, yaitu pembeli yang mau membayar dan kemudian membeli ulang, seperti itu. Nah, strategi digital marketing ini kita pilih dan kita lakukan dengan memahami cara konsumen dalam mengambil keputusan sebelum dia mulai membeli maksud saya. Jadi seorang konsumen itu akan melakukan pembelian itu melalui beberapa tahap. Jadi di sini contoh ada 4 tahap, yaitu AIDA, awareness, membangun kesadaran dulu. Jadi misalnya kita punya sebuah produk, jadi kita kenalkan dulu ke khalayak ramai supaya orang sadar bahwa ada produk namanya X, seperti itu. Baru kemudian interest. Apa sih produk X ini? Saya mau tahu. Dia membaca informasinya tentang produk X tersebut. Kalau dia sudah interest, kemudian dia mulai tertarik dan mulai ingin memiliki produk itu. Wah, kayaknya bagus juga ya produk X ini. Saya mau deh memiliki. Dan yang terakhir adalah action, yaitu melakukan transaksi pembelian dan melakukan pembayaran. Nah, strategi digital marketing ini merupakan sebuah rencana aksi yang kita rancang untuk melakukan pemasaran yang akan dijalankan melalui saluran online atau saluran digital. Strategi ini kita susun secara terstruktur, tertarget, terukur, dan mengarah pada konversi. Digital marketing sangat memungkinkan sebuah pemasaran itu benar-benar bisa dipersonalisasi dan dapat diukur secara real time. Mungkin sangat berbeda kalau kita melakukan marketing secara konvensional ya. Jadi misalnya setiap bulan baru saya lakukan rekap datanya. Berapa sih yang sudah terjual? Berapa sih biaya yang saya keluarkan untuk melakukan promosi gitu ya. Itu direkapnya harus per periodik, misalnya per minggu atau per bulan seperti itu. Tapi dengan digital marketing, strategi digital marketing ini bisa kita ukur secara real time. Setiap hari kita bisa melihat berapa sih orang yang datang ke website saya gitu ya. Berapa dari sekian banyak yang datang ke website saya yang melakukan pembelian, itu semua bisa dilihat secara real time. Nah, risk planning merupakan salah satu strategi digital marketing yang bisa kita gunakan di dalam digital marketing. Ya, jadi risk planning ini memang fokusnya adalah dominan pada media digital dan fokus bagaimana cara mengoptimalkan media digital tersebut. Strategi ini diciptakan oleh Dave Covey yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada 5, dimulai dari plan, kemudian kepanjangan dari reach itu sendiri, yaitu reach, act, convert, dan juga engage. Nah, dimensi dalam risk planning itu ada 3, yaitu yang pertama opportunity, strategi, dan action. Jadi kembali lagi ke tadi ya, bahwa di dalam risk planning ada 5 tahapan, yaitu planning. Pada waktu kita melakukan planning, itu kita bagi kegiatannya dalam 3 dimensi. Planning ini opportunity-nya apa, strateginya apa, action-nya apa. Sama seperti kita kemudian kita masuk ke reach juga sama. Untuk melakukan reach, opportunity-nya apa gitu ya, yaitu kesempatannya yang saya bisa melakukan strategi ini gitu ya,
kesempatannya itu melalui apa saja gitu ya opportunity-nya, dengan cara menganalisa fenomena hal ini yang sedang tren apa, kemudian target audiens saya siapa, seperti itu. Dari sana baru saya menentukan strategi supaya terjadi reach atau jangkauan tadi. Nah, maka saya harus melakukan strategi apa, dan yang terakhir action supaya melakukan kegiatan yang sudah kita rancang di dalam strategi tadi, seperti itu. Nah, risk planning kalau digambarkan tadi ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah plan, yaitu mendefinisikan goal atau tujuan dari strategi kita. Kemudian ada reach, yaitu menumbuhkan audiens kita, jadi pemirsa dari media digital kita, misalnya melalui sosmed, Instagram misalnya memperbanyak follower, terus kemudian misalnya melalui YouTube berarti memperbanyak subscriber kita, kayak gitu. Jadi mencari pemirsa sebanyak-banyaknya itu adalah reach. Kemudian act, yaitu convening your audience. Jadi bagaimana supaya audiens saya ini tahu gitu ya, tahu dan nantinya merasa tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Kemudian convert ini merubah ketertarikan pemirsa tadi gitu ya, supaya dia mau melakukan pembelian. Dan yang terakhir engage, yaitu pelayanan pasca pembelian. Jadi bagaimana supaya pelanggan saya ini merasa puas setelah membeli dan kemudian mau membeli ulang dan mau merekomendasikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah plan tadi ya. Di dalam plan, hal yang utama yang harus dilakukan adalah memplanningkan 7P. Ya, jadi di dalam sebuah kegiatan marketing itu melibatkan 7P, yaitu yang pertama produk. Jadi kalau kita mau marketing, satu ya harus ada produknya, 2 price, kemudian ketiga adalah place, saluran yang kita gunakan untuk promosi, kemudian promotionnya, apa yang mau kita promokan, kemudian people-nya yang melakukan promosi, prosesnya seperti apa, dan yang terakhir adalah packaging atau kemasannya. Jadi 7P ini harus kita planningkan dulu. Harus kita planningkan produknya apa, price-nya seperti apa, dan seterusnya kita planningkan. Kalau sudah kita planningkan, maka selanjutnya kita masuk ke tahapan reach, yaitu strategi untuk menjangkau konsumen secara online sebanyak-banyaknya agar mereka tahu bahwa ada produk kita gitu. Nah, pada tahap ini kita harus menyediakan konten promosi yang bagus mengarah pada brand kita. Misalnya saya mau jualan tentang air mineral nih, saya ingin mengedepankan bahwa air mineral saya ini alami. Gitu. Maka biasanya kita bisa membuat sebuah sosmed yang di dalamnya itu memberikan artikel-artikel tentang kesehatan, hidup sehat, tentang alami. Mungkin produk saya atau postingan saya, konten saya di Instagram lebih banyak warna hijaunya karena lebih alami, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk reach. Nah, reach ini bisa dilakukan melalui paid media, media yang berbayar, misalnya iklan di Facebook, iklan di YouTube, gitu ya, iklan di Instagram, atau di Google Ads, dan iklan-iklan online lainnya. Atau bisa juga dilakukan melalui on media, yaitu media yang kita miliki. Misalnya perusahaan kita sudah memiliki sosmed, maka kita mengorganisasikan sosmed itu untuk bisa melakukan reach pada lebih banyak orang, atau pada website perusahaan kita misalnya. Dan yang ketiga juga bisa dilakukan melalui earned media. Earned media ini adalah medianya orang lain, medianya pihak ketiga, tapi dia itu banyak dikunjungi oleh orang. Jadi misalnya ada sebuah website pencarian gitu ya, misalnya untuk merekomendasikan barang, dan setiap kali ada orang yang butuh, mereka akan pergi ke website itu untuk mencari rekomendasi gitu. Maka kita bisa meletakkan brand kita di sana, dan pada waktu ada orang yang tertarik
dengan itu akan kita arahkan ke on media kita gitu ya, entah itu ke website perusahaan maupun ke sosial media kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah act. Untuk action di sini berarti kita melakukan interaksi atau keterlibatan para pemirsa tadi, bukan hanya sekedar menonton saja gitu ya. Jadi yang reach tadi adalah kita menjangkau orang sebanyak-banyaknya supaya tahu bahwa ada produk X yaitu milik kita, yang sekarang kita ingin ada aksi dari mereka. Misalnya kalau di sosial media mereka mengkomen gitu ya, like atau mungkin share ke temennya, contoh seperti itu. Nah, pada Ek ini akan mendorong interaksi di situs dan media sosial kita untuk menghasilkan prospek. Jadi bukan hanya sekedar scroll melihat, tapi bagaimana supaya mereka berhenti, diam, membaca informasi tentang produk kita, terus kemudian melakukan like, mungkin memberikan komen dan share kepada teman-temannya. Ini adalah act. Nah, di sini nanti kita akan meningkatkan dan mengukur kinerja dari interaksinya, bisa menggunakan Google Analytics Goals. Yang pertama yang dilihat adalah produk apa sih yang lebih banyak dilihat oleh pemirsa, gitu ya. Misalnya kita tadi jualan air mineral gitu ya, ada yang kemasan 1 liter, ada yang kemasan 2 liter, ada yang kemasan setengah liter gitu ya, ada yang seperempat liter, misal ini yang simpel aja ya. Yang lebih banyak mereka lihat itu produk yang mana gitu. Terus produk yang mereka tambahkan ke keranjang itu yang mana gitu. Kemudian mungkin pemirsa juga pada waktu melihat-lihat itu mereka terdaftar sebagai keanggotaan komunitas apa secara online gitu. Atau kemudian mereka berlangganan e-newsletter apa gitu ya, secara online yang biasanya dikirimkan secara berkala melalui email gitu. Jadi kita membaca ketertarikan mereka apa. Kemudian kira-kira konten apa di media sosial yang sering mereka share. Jadi selain mereka komen, like, itu biasanya yang paling tinggi nilainya adalah pada waktu mereka share. Pada waktu mereka share ke teman mereka, berarti mereka merekomendasikan produk itu ke orang lain. Kemudian mereka ngasih komentar apa di sosial media gitu ya. Jadi kita bisa memantau perilaku pengunjung di website kita. Jadi web visitor behavior, perilakunya kita amati, apa yang mereka lihat, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja gitu ya, dan semuanya itu kita amati untuk kita bisa meningkatkan act ini tadi. Jadi kita bisa tahu konten apa sih yang paling menarik yang membuat mereka lebih betah berhenti di sosial media saya. Oh, ternyata adalah konten tentang tips dan trik. Maka selanjutnya saya akan buat konten tentang itu juga supaya act-nya ini meningkat seperti itu. Kemudian convert. Convert ini adalah konversi penjualan, yaitu upaya secara digital marketing untuk mendorong pemirsa, orang yang cuma melihat-lihat saja iklan kita, itu mau mengambil keputusan untuk mengubahnya menjadi sebuah transaksi pembelian dan mau membayar. Pada tahap ini yang diperhitungkan dari perusahaan adalah jual beli yang terjadi. Jadi transaksi yang terjadi berapa banyak sih? Kemudian persentase perbandingan antara view to sales, yaitu untuk dijadikan acuan sebagai evaluasi ke depannya. Jadi dari banyaknya yang view gitu ya, berapa yang akhirnya sales yang terjual gitu. Jadi diukur gampangannya adalah dari banyaknya yang tertarik tadi, pemirsa yang tertarik kepada produk kita, berapa yang benar-benar beli, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir adalah engage, yaitu sebuah usaha untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pembeli yang pertama kali beli, supaya dia bisa lebih loyal dan mau membeli berulang gitu ya. Nah, ini dilakukan menggunakan komunikasi di situs, di sebuah website gitu ya, kemudian melalui email atau melalui interaksi langsung, misalnya kalau zaman sekarang bisa langsung di WA chat gitu ya. Untuk hal ini tujuannya supaya pelanggannya ini nilai umurnya lebih panjang. Jadi bukan hanya sekedar beli sekali terus sudah gitu. Nah, tujuan utama dari engage ini adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian kalau dia sudah puas, dia akan beli lagi sehingga loyalitasnya berkepanjangan.
Kemudian kalau dia sudah loyal berkepanjangan, dia biasanya secara sadar maupun tidak akan mereferensikan produk itu kepada orang lain. Ya, nah hal ini akan mampu menciptakan viral marketing dan repeat purchase atau engagement terhadap produk kita. Nah, teknik digital marketing yang dapat digunakan untuk remarketing, untuk menunjang engagement ini contohnya adalah email campaign. Ini bisa dilakukan dengan berbagai tools aplikasi yang sudah tersedia secara online. Contohnya ada Mailchimp gitu ya, Jetmail dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan untuk mengirim email blast kepada banyak orang gitu ya. Kemudian Google AdWords, Facebook Pixel ini juga bisa kita gunakan untuk membangun engagement kepada pelanggan kita. Nah, itu tadi adalah race model ya, bisa kita ringkas seperti ini, bahwa di dalam race model itu yang pertama kita harus menetapkan tujuan, menyusun strategi, terus kemudian kita investasi konten marketing sebanyak-banyaknya supaya bisa nge-reach orang gitu ya. Kemudian kita juga melakukan distribusi konten secara strategis ke orang yang tepat agar supaya terjadi act dan juga engagement tadi. Dan yang terakhir kita harus memiliki ukuran efektivitas. Jadi kita harus selalu mengukur efektivitasnya dari besarnya effort yang sudah kita keluarkan, berapa keuntungan yang kita terima itu juga harus diukur ya. Oke. Nah, kita kembali ke marketing funnel. Marketing funnel tadi di depan sudah saya jelaskan, ada AIDA tadi ya, bahwa seseorang sebelum membeli itu melalui beberapa proses, mulai dari melihat dulu gitu ya, kemudian tertarik untuk mengetahui informasinya, kemudian punya hasrat ingin memiliki, dan yang terakhir akhirnya melakukan pembayaran. Nah, di sini contohnya kita lihat marketing funnel ini sama seperti corong gitu ya. Kalau kita misalnya memasukkan minyak pakai corong ke dalam botol gitu ya, di atas itu yang kita masukkan banyak, tapi di bawah yang masukkan sedikit-sedikit gitu ya. Sama seperti itu. Jadi marketing funnel ini contohnya pada waktu proses awareness gitu ya, atau membangun kesadaran dari dari orang sebanyak-banyaknya, membangun kesadaran bahwa ada produk loh namanya X gitu. Itu contoh di sini digambarkan ada 5 orang nih yang tahu. Setelah itu yang tertarik ternyata cuma 3. Jadi dari 5 orang yang tahu tadi, yang tertarik 3, dia yang akan stay di dalam konten digital marketing kita dan membaca isinya. Contohnya gitu, itu interest. Kemudian dari 3 yang interest tadi, cuma 2 yang conversion. Jadi akhirnya dia mau membeli, ya, mau membeli. Kemudian dari yang mau membeli 2 orang tadi, ternyata cuma 1 yang loyal, yang setia, dan akhirnya dia membeli ulang. Tuh. Dan yang terakhir langkah di sini ada advokasi, yaitu berarti orang yang membeli ulang ini kemudian merasa puas, mendapat keuntungan, dan akhirnya dia mau merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ini adalah manfaat dari marketing funnel. Yang pertama tentu saja tujuan utamanya adalah meningkatkan penjualan. Dari kita tahu behavior atau perilaku konsumen tadi, kita bisa tahu mereka lebih banyak interestnya di mana gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan dari konten digital marketing kita gitu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan insight tentang perilaku calon pelanggan. Ini tentu saja akan mempengaruhi strategi marketing yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian membantu mengidentifikasikan area yang butuh ditingkatkan. Jadi bisa jadi strategi marketing yang selama ini kita lakukan itu ada titik bolongnya, sehingga memungkinkan customer yang sudah beli itu bocor terus mereka hilang, nggak mau beli lagi. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, untuk marketing funnel ini kita gunakan model AIDA, jadi tahapannya ada 4, A, I, D, A, yang A-nya adalah awareness, I-nya adalah interest, kemudian D-nya desire, dan A-nya adalah action. Di sini terlihat kalau awareness itu ada banyak orang nih, cuman mau tahu aja, lihat lewat HP gitu ya. Tapi kalau yang sudah melakukan aksi, dia sudah belanja, udah bawa kantong belanja,
keranjang belanja, dan seterusnya. Ini adalah marketing funnel. Oke, kita bahas yang pertama tentang awareness, yaitu membangun kesadaran. Ini adalah tahap di mana orang-orang itu mulai tahu ada produk kita, ada brand atau perusahaan kita. Jadi semua usaha marketing, strategi perusahaan itu fokus untuk menarik perhatian orang sebanyak-banyaknya. Biasanya di tahap ini akan sebuah perusahaan akan mengeluarkan banyak cost gitu ya. Biasanya di awal-awal supaya produk saya dikenal banyak orang, maka saya pasang iklan deh sebanyak-banyaknya gitu ya, di TV, di radio, misalnya kalau sekarang di media digital, misalnya di YouTube dan sebagainya. Ini orang akan mengeluarkan uang dulu sebanyak-banyaknya sebagai modalnya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Orang supaya aware gitu ya terhadap produk kita, bisa jadi orang itu membaca artikel di blog, di website atau di sosmed. Kemudian bisa jadi orang itu mendengarkan podcast nih. Dan di dalam dialog podcast itu menyebutkan brand dari kita. Atau mungkin lagi lihat status di Facebook, ada produk kita gitu ya. Atau kemudian dapat tugas nih, tugas kuliah aku nyari di Google aja gitu ya. Searching di Google ternyata yang ketemu situs kita misalnya. Bisa jadi menonton video di YouTube, ada iklan, atau mungkin ada dari konten YouTube-nya itu menyebutkan brand kita. Dan lain sebagainya, banyak sekali awareness yang bisa dibangun dari beberapa kegiatan secara online itu. Nah, beberapa strategi pemasaran yang bisa dilakukan untuk membangun awareness ini bisa menggunakan influencer marketing. Jadi zaman sekarang banyak ya, di sosmed-sosmed itu influencer yang diminta untuk mempromosikan sebuah barang. Kemudian bisa menggunakan konten SEO organik dan juga advertising atau iklan yang berbayar. Kemudian yang kedua interest, yaitu mengembangkan ketertarikan. Jadi seorang calon pembeli kalau dia sudah aware, sudah sadar bahwa ada produk namanya X, gimana caranya supaya dia interest, tertarik, mau mencari tahu informasi bahwa produk X itu apa sih? Ya, pada tahapan ini semua strategi promosi pemasarannya itu tujuannya adalah ingin memberitahu kepada calon pembeli tentang fitur produk saya apa saja, manfaatnya apa saja, dibanding yang lainnya keunggulannya apa gitu ya. Nah, ini di sini persuasifnya sudah lebih tinggi. Nah, ini bisa dilakukan dengan konten marketing yang bagus seperti tadi. Saya bikin post di Instagram mengenai tips dan trik, terus kemudian beberapa hal yang memberi kesan positif pada produk kita. Atau bisa juga produk review. Jadi kita bisa membuat sebuah konten produk review tentang produk kita. Jika calon pembeli itu setiap hari diracuni terus-menerus oleh konten tentang produk kita, maka mereka akan ingat tanpa sadar kalau ada temennya yang lagi butuh nanya, oh iya ada kemarin saya lihat konten di Instagram misalnya gitu. Dia akan ingat, terus terbayang, dan akhirnya pada waktu dia butuh yang dia ingat adalah brand itu, dan akhirnya dia melakukan pembelian. Oke, kemudian desire, yaitu mendorong keputusan. Pada waktu dia sudah aware, sudah sadar ada produk X, sudah interest, sudah membaca informasinya, manfaatnya apa, keunggulannya apa, dan sebagainya, maka sampailah pada tahap dia memutuskan, oke, aku akan beli, gitu ya. Nah, calon pelanggan akan merasa bahwa awalnya itu dia cuma pengen tahu, sekarang pengen memiliki gitu. Jadi yang diperhatikan oleh pelanggan biasanya adalah tawarannya ada apa saja sih? Mungkin gitu ya. Kalau misalnya produk jasa, oh ada tawaran bulanan dengan harga sekian, ada yang tahunan harga sekian. Nah, ada beberapa penawaran yang berbeda. Dan pilihan-pilihan yang tersedia gitu ya. Di sini biasanya kita bisa menyediakan testimoni dari para pembeli yang lain. Jadi supaya untuk menarik desire-nya itu mendorong supaya dia memutuskan oke, aku akan beli gitu. Dan yang terakhir adalah action, yaitu memfasilitasi aksi pada waktu seorang calon pelanggan sudah sadar, tertarik, memutuskan untuk membeli, maka dia akan melakukan aksi membayar. Nah, ini perlu diperhatikan karena biasanya kalau di sosmed itu
kita sudah ngasih konten bahwa ada produk X, terus kemudian kita sudah ngasih tahu keunggulannya apa, orang sudah tertarik mau beli, nyari tombol belinya nggak ada, biasanya gitu. Atau mungkin kita kasih kontak personnya nggak bisa dihubungi. Nah ini hati-hati gitu ya, ini harus diperhatikan karena kalau pada tahap ini artinya seseorang itu sudah memutuskan mau melakukan pembayaran. Nah, semua proses pembelian harus dibuat sebaik mungkin ya. Prosesnya tahap demi tahapnya dibuat sebaik mungkin sehingga pelanggan bisa merasa puas. Oh, prosesnya cepat nih, sehingga saya suka beli di sini gitu. Nah, pada tahap ini pemilik bisnis nanti dapat mulai menghitung dari modal yang saya keluarkan, berapa transaksi yang terjadi, berapa keuntungan saya. Nah, itu dinamakan sebagai ROI. Nah, itu yaitu return of investment. Nah, ini adalah model yang terakhir, ada yang namanya flywheel model. Flywheel model ini merupakan sebuah strategi marketing yang terbaru yang dinilai akan bisa menggantikan funnel model tadi ya, yaitu customer funnel tadi, di mana flywheel model ini bentuknya adalah circle. Jadi berorientasi pada kepuasan pelanggan, pada pengalaman pelanggan membeli, dia akan membentuk sebuah komunitas viral promotion. Dia akan memberitahukan kepada temannya bahwa produk ini bagus, bahwa produk ini patut untuk digunakan gitu, dan itu akan berputar dari temannya, bawa temannya lagi gitu ya. Ini akan memberikan loyalitas yang cukup kuat. Nah, biasanya flywheel model ini lebih banyak di testimoni tadi, orang akan banyak menggunakan influencer untuk bisa menarik orang sebanyak-banyaknya mau tertarik. Ini perbedaannya kalau funnel model sama flywheel ya. Kalau yang funnel tadi marketingnya itu usahanya besar sekali, tapi penjualannya kecil ya. Tapi kalau yang zaman sekarang itu adalah flywheel model, di mana customer itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi service kita, marketing kita, sales kita itu mengelilingi. Dan semakin kita kelilingi terus-menerus gitu ya, lingkaran di tengahnya itu akan semakin gede. Jadi kayak kita bikin bola salju ya, diputar terus-terus gitu, semakin gede. Nah, itu adalah konsep dari flywheel model. Nah, zaman sekarang kita sudah beralih nih, dari funnel beralih ke flywheel. Nah, untuk flywheel ini ada 3 tahapan, yaitu attract, engage stage, dan delight stage. Jadi sedikit berbeda seperti yang tadi ya. Kalau attract ini adalah saat marketer atau kita sebagai penjual berusaha mendatangkan calon konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa melalui konten marketing yang menarik ya, konten digital marketing yang kita letakkan bisa di blog, di sosmed, atau dimanapun juga. Jadi orang tertarik datang, kemudian engage stage, yaitu saat calon konsumen sudah mulai tertarik dari tahap attract tadi, mulai mengenal bisnis kita, dan selanjutnya dia akan menginginkan lebih banyak informasi. Nah, di sini kita bisa memberikan banyak artikel, informasi, testimoni, dan sebagainya untuk bisa menarik engage dari konsumen kita. Dan yang terakhir ada di light stage, yaitu tahap yang membedakan antara, ini adalah tahap yang sangat berbeda antara marketing funnel sama marketing flywheel, di mana di sini adalah membangun hubungan baik dengan konsumen. Jadi kalau zaman sekarang itu kita belum beli pun, ya kita belum beli pun biasanya dari pihak marketingnya perusahaan itu akan sudah baik banget sama kita gitu ya, sudah menawarkan tester misalnya, sudah memberikan artikel misalnya, memberikan untuk tes gratis dan sebagainya. Itu dilakukan di awal, jadi supaya orang tertarik dulu. Nah, hal ini dinilai sangat efektif untuk meyakinkan seseorang yang belum memutuskan untuk membeli gitu ya, terutama produk baru ya, supaya mau membeli.